Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Nampak kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan, disebabkan perbuatan manusia, disebabkan dosa-dosa mereka. Liyudhiqahum, agar kami menimpakan, merasakan kepada mereka ba'dalladzi amilu, sebagian atas kelakuan mereka, agar mereka kembali. Hari ini banyak para aktivis lingkungan, kepekaan terhadap lingkungan. Mari kita go green, hijaukan bumi, jangan gunakan kantong, jangan plastik, jangan ini organik, non organik, ini dipilih memikirkan. Bahkan para aktivis menghabiskan waktu untuk itu. Lalu gempa bumi terjadi bertubi-tubi. Oh, ini lempengan, ini lempengan, ini lempengan itu, dan seterusnya. Mereka melupakan kerusakan di muka bumi, luluh lantaknya permukaan bumi, banjir longsor di mana-mana, gempa bumi bertubi-tubi. Yang menggerakkan dan menciptakan adalah Allah Rabbul Alamin. Tadi Allah sudah sebutkan ini disebabkan dosa kalian. Inilah orang-orang beriman, menyandarkan bukan hanya kepada hal-hal yang real, nyata, terlihat panca indera, bukan. Tapi orang beriman menyandarkan pada sesuatu yang gaib, yang Allah firmankan dan Rasulullah sabdakan, bahwa kerusakan di muka bumi terjadi akibat dosa-dosa manusia, dosa kita. Oleh karenanya musibah apapun yang menimpa kita, kenakalan, kedurhakaan anak, atau yang lainnya suatu musibah yang menimpa kita, maka itu disebabkan dosa kita. Sehingga para ulama sampai menjelaskan, syu'mul ma'siyah, kesialan, kemaksiatan itu berpengaruh bahkan kepada lingkungan. Tidakkah kita melihat, kata Ibnul Qayyim, ketika Nabi melewati kota kaum Samud, kota Hijr, sebuah kota yang terlaknat, kota Al-Ula, di mana di situ kaum Samud memahat batu-batu besar menjadi rumahnya. Ketika Nabi berjalan menuju Tabuk, para sahabat singgah dan kemudian mereka ingin membuat adonan, butuh air. Mereka mengambil air dari sumur kaum Samud. Apa kata Nabi? Tumpahkan semua makanan kalian. Bayangkan, lihat. Nabi paling benci dengan kemubaziran, pemborosan. Bahkan jika ada makanan jatuh kita pungut. Tapi mereka masak berkuali-kuali besar menggunakan air kaum Samud. Kata Nabi, tumpahkan, buang. Berarti kesialan, laknat itu menimpa sampai ke air-air sumur kaum Samud. Bayangkan kalau kita punya kendaraan, kita gunakan maksiat, betapa terlaknatnya itu kendaraan. Bayangkan kita diberikan harta, diluaskan, lalu kita gunakan maksiat, betapa terlaknatnya itu harta. Ni'mal mal
inda rojulis soleh, kata Nabi, sebaik-baik harta, ni'mal malus soleh li rojulis soleh, sebaik-baik harta yang baik adalah yang dipegang oleh orang soleh. Lalu Imam Ahmad pernah berkata, kata Ibnul Qayyim, kami melihat di gudang milik Bani Umayyah. Tentu Imam Ahmad hidup di fase Daulah Abbasiyah di Baghdad, Irak. Imam Ahmad menyaksikan, kami pernah melihat di gudang milik Bani Umayyah ada gandum, satu biji gandum, beras, satu biji beras, gabah sebesar buah kurma. Bayangkan, satu biji gandum sebesar buah kurma. Lalu Imam Ahmad berkomentar, pasti tanaman ini tumbuh di zaman keadilan. Pasti tanaman ini tumbuh di zaman keadilan, tatkala tidak ada kezaliman. Allah bentangkan luar biasa keberkahan, bahkan butir gandum mengeluarkan biji sebesar sebesar biji kurma. Subhanallah. Ini ungkapan dari seorang alim yang faham bahwa walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk suatu negeri amanu wa taqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama, kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Subhanallah. Lalu apa kata Ibnul Qayyim? Bukankah kesialan bahkan menimpa fisik umat manusia? Dulu Nabi Adam diciptakan 60 hasta. Karena manusia terus berbuat dosa, Allah kurangi sampai hari ini, kata Nabi SAW. Disebabkan dosa. Itu buruknya kesialan kemaksiatan. Tidaklah Nabi bersabda bahwa Hajar Aswad turun ke dunia itu adalah batu dari surga. Dulu warnanya asyaddu minal laban, asyaddu bayadan minal laban. Dulu Hajar Aswad itu putih, lebih putih daripada susu. Fasawwadathu khotoya bani Adam. Namun disebabkan dosa-dosa umat manusia, dia menjadi batu hitam, dinamakan Hajar Aswad. Dulunya putih, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Lihat kemaksiatan efeknya, ma'asyiral muslimin. Maka kalau kita bertengkar terus dengan keluarga, barangkali mungkin anak kita juga tidak nurut, ini barangkali ada kerusakan di muka bumi yang kita lakukan berupa kemaksiatan, kezaliman. Inilah yang harus kita introspeksi. Jangan terlalu memikirkan go green dunia, mau go green pun bakal hancur hari kiamat. Tentu kita diperintahkan menjaga lingkungan, naam. Bahkan Nabi katakan jangan kencing di air yang menggenang tidak mengalir. Jangan buang hajat di tempat orang lalu lalang. Jangan menebang pohon sembarangan. Jangan membakar pohon ini itu. Bahkan Nabi mengatakan kalau seandainya kalian memiliki tunas yang mau kalian tanam dan kalian tahu besok hari kiamat, maka kata Nabi, dan tunas ada di tanganmu, tanam dulu, go green dulu, tanam dulu, walaupun itu tidak ada manfaatnya. Namun Islam adalah agama yang paling sempurna, namun memakmurkan bumi yang sebenarnya adalah dengan mentauhidkan Allah Rabbul Alamin dan tidak menyekutukannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil azizil ghafar, wassalatu wassalamu ala nabiyinal mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Biasakanlah diri kita jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaknya kalian selalu bersama orang yang jujur. Kita tahu di dalam syariat kita derajat tertinggi adalah para nabi, lalu kemudian para siddiqin, lalu para syuhada, lalu orang-orang soleh. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Maka siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Apa kita tidak mau kita diberi gelar siddiq? Apa kita hanya mendengar Abu Bakar yang diberi gelar Abu Bakar as-Siddiq? Dan ini bukan hanya milik Abu Bakar, bukan. Ini milik siapa saja yang berusaha membenarkan syariat Allah, jujur pada dirinya. Dan seluruh para nabi itu adalah siddiq. Setiap para nabi pasti siddiq, dan tidak setiap siddiq itu nabi. Abu Bakar siddiq namun bukan nabi. Tapi apa kata Allah? Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Ingatlah bagaimana kisah Nabi Ibrahim. Dia adalah seorang yang siddiq, membenarkan selalu perintah Allah dan larangannya, dan dia seorang nabi. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqon nabiyya. Ingatlah bagaimana Idris, dia adalah seorang yang siddiq dan seorang nabi. Lalu Allah juga menyebut Maryam, wa ummuhu siddiqah, ibunda Isa bin Maryam adalah seorang siddiqah. Sama seperti Abu Bakar, bukan nabi namun siddiqah. Apa kita tidak mau, ma'asyiral muslimin? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya mencapai derajat itu? Jujurlah kita dalam ucapan, perbuatan, tingkah laku. Tunjukkanlah, jujurlah bahwa kita ini beriman, berharap surga. Bukan hanya angan-angan, namun buktikan dengan amal soleh, buktikan dengan menolong agama Allah. Bukan cuma angan-angan, duduk manis, mager dan rebahan, dan kita tidak melakukan apa-apa untuk agama Allah. Apa yang kita lakukan? Tinggalkan yang haram, lakukan yang diridhoi oleh Allah. Jujur kita dengan Allah Rabbul Alamin. Inilah yang kata Allah, kata Nabi SAW, Iyak alaikum bisidqi, biasakanlah kalian berkata jujur, berbuat kejujuran, karena kejujuran mengantarkan pada amal soleh, dan amal soleh mengantarkan kalian pada surga. Dan seseorang senantiasa berkata jujur, berbuat jujur, maka dicatat di sisi Allah siddiqon. Bayangkan. Wa iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian dengan dusta. Dusta dalam berkata, dusta dalam berbuat, yaitu dusta mengantarkan pada dosa, dan dosa mengantarkan pada neraka. Dan seseorang senantiasa berdusta, dicatat di sisi Allah dengan kadzab. Maka ma'asyiral muslimin, dusta ini kebiasaan orang munafik. Mereka ketemu berwajah dua. Di lingkungan ini berkata begini, di lingkungan ini dia begini, berkata seperti ini. Makanya Nabi SAW berdoa sebelum salam. Nabi mengajarkan kita doa luar biasa. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung padamu dari dosa dan dari terlilit hutang. Ditanya oleh sahabat, kenapa anda sering sekali doa ini ya Rasulullah? Nabi mengatakan karena rajul idza gharima, seseorang itu kalau sudah terlilit hutang, kalau sudah masalah fulus, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah masalah uang, dia berkata pasti bohong, dia berjanji pasti mengingkari. Ini ciri munafik, ma'asyiral muslimin. Maka kita dalam jual beli, dalam apapun, contoh, ini butuh kejujuran. Nabi jalan-jalan di pasar, lalu mencelupkan tangannya kepada penjual gandum, ternyata di bawahnya basah. Ma hadza ya sahibat ta'am, apa-apaan ini? Oh, itu kena hujan ya Rasulullah. Afala ja'altahu fawqa ta'am, kenapa kau tidak letakkan di atas? Kenapa kau tidak jujur? Man ghasya falaysa minni, kata Nabi, siapa yang menipu, bohong, menipu kaum muslimin, bukan golonganku. Itu contoh dalam jual beli sederhana. Maka begitulah, dan ini kita tidak mungkin terluput dari muamalah. Kata Nabi, al-bai'ani bil khiyari malam yatafarraqa, penjual pembeli masih dalam majlis akad, dia boleh melanjutkan, boleh membatalkan. Dalam majlis akad jual beli boleh melanjutkan, boleh membatalkan. Fa in sadaqa wa bayana, jika keduanya jujur, pembeli jujur dalam menawar, harganya memang segitu, dan penjual memang jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya, wabayana, dan semua saling menjelaskan, tidak saling nipu, maka diberkahi jual belinya. Tapi wa in katama
Wa in kadzaba wa katama, jika dua-duanya berbohong dan menyembunyikan. Pembeli mengatakan ini harganya nggak segini, kemarin saya beli segini, padahal bohong dia. Penjual juga mengatakan ini barangnya bagus, padahal ternyata tidak. Maka keduanya muhiqat barokatu bai'ihima, dicabut keberkahan jual belinya. Maka ma'asyiral muslimin, kerusakan di muka bumi contohnya adalah dengan cara orang-orang bermaksiat kepada Allah dengan berdusta. Maka kemakmuran di muka bumi adalah dengan kita ketaatan, jujur kepada sesama muslim dalam berkata dan berbuat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih ulata umuril muslimin. Allahumma rzuqna a'immatan salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.